Selamat pagi. Pagi. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat. Apa kabarnya? Kenapa tidak masuk? Sakit. Baik, karena memang musim seperti ini, kita harus saling menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kelas silahkan berdoa dulu. Atas meja. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai rasa cinta tanah air, dimana besok juga memperingati hari kemerdekaan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai DJ-nya, teman-temannya Digo, depan Digo. Ayo, depan Digo maju. Sekarang kalian pastinya sudah membaca di papan tulis. Coba Asrof dibaca Asrof. Sesil dibaca Sesil. Coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu AI? Apa itu AI?
intelijensi artifisial. Pernah kalian menggunakan AI atau coding atau kecerdasan artifisial? Coba, pernah apa tidak dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja contohnya? Apa saja? Ada yang pegang HP atau punya HP di sini? Pernah kalian lihat di pojok, kenal WA? Pernah lihat di pojok kiri bawah Meta AI? Ada bentuk kecil? Itu adalah salah satu contoh AI. Tanya Mbak Meta. Apalagi yang saya minta gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, siapa yang pernah pakai Google Maps? Tahu Google Maps? Fungsinya untuk apa? Penunjuk arah. Itu juga bantuan AI. Nah, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan AI. Contoh lagi, Shopee itu juga pakai AI. ChatGPT, Gemini itu juga pakai AI. Nah, kira-kira bermanfaat apa tidak kecerdasan artifisial atau AI ini dalam kehidupan kita? Bermanfaat apa tidak? Bermanfaat sekali, tapi kewaspadaan atau kehati-hatian. Sekarang banyak sekali berita-berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita bohong, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir secara komputasional, ya, dari masalah kompleks menjadi masalah yang sederhana. Nah, gerakan ini adalah gerakan dari observasi, ya. Ya. Apa saja hal yang harus kita siapkan untuk kegiatan itu? Kegiatan dalam tarian tadi itu apa saja? Coba, ada yang tahu? Pakaian, apalagi? Disiapkan. Terus yang pertama pakaian, oke. Kemudian apa lagi? Make up. Terus apa lagi? Seragam sama pakaian. Gerakan yang mendasar. Jadi kita mengikuti arahan gerakan yang bisa sesuai dengan musik yang mau kita gunakan sebagai tarian. Nah, ini capaian pembelajarannya, ya. Peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan secara sistematis serta memberikan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Nah, jadi AI atau coding itu bukan hanya tentang semua berhubungan dengan robot, tidak, ya. Karena ada dibagi coding ini dibagi menjadi dua, plug dan unplug. Nanti kita pelajari untuk lebih dalamnya. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mengetahui pengertian berpikir komputasional. Komputasional ini adalah permasalahan sederhana dalam kehidupan sederhana, kemudian mampu memecahkan secara sistematis serta menuliskan langkah-langkahnya. Kemudian peserta didik menjelaskan konsep dekomposisi. Peserta didik mampu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Ada yang tahu apa itu komputasional? Kami. Apa itu komputasional? Ada yang tahu? Aris. Baik, kita lihat
Apa itu computational thinking atau berpikir secara komposisional? Perhatikan baik-baik. Pengenalan computational thinking. Hai teman DC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, Perhatikan ya. iya, betul sekali. Cuma programnya sudah dibuat dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam proses berpikir ini dilakukan sebelum melalui scoring atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan benar. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat review, mencatat, Nah, ini ya. pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah pandai dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang mau diprogram, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu mencanangkan pemanfaatan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan. Ya, menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan. Menghadapi masalah kompleks di luar Perhatikan ya. Ini berpikir secara komposisional. Kuncinya adalah memahami masalah itu tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, apa dasar dari Nah, ini komposisi, abstraksi, pengenalan pola dan yang alur pertama, diagonal. dekomposisi. Nah, ini Dekomposisi komposisi. artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil. Nah, ini dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi masalah sederhana ya. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, Nah, ini komunikasi, dibagi keamanan, panitia-panitianya ya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu berkeluarga dan juga juga di rumah, maka kamu mungkin bisa mengenali ciri penting ayah, ibu, adik, dan milik bersama seperti suami, mantu, dan lainnya. Ini karena cedera-cedera itu perlu disimpan di tempat yang aman. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja. Menyampaikan detail yang tidak dibutuhkan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalaman untuk wisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan tugas, berfoto bersama, bahkan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Nanti kamu tinggal, kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada rekan-rekan. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang saja diceritakan pada rekan. Yang terakhir, algoritma. Perhatikan ya. Artinya menggunakan nomor penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi data belanja di supermarket. Nah, ini yang biasa belanja di rumah ya, dikasih tabel atau rincian belanja sama ibu. Lalu kamu harus buru-buru karena itu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini dia contoh dasar berpikir komputasional yang benar. Nah, ini ya, dekomposisi tadi perhatikan ya. Perhatikan. Hai teman kece, Ada apa yang dimaksud komposisional ini ya? atau berpikir komputasional. Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di
berpikir dari Pengenalan komputasi. dengan efektif dan efisien, ya. Hai teman Lanjut. Nah, ini apa itu berpikir konvensional? Baca Rama. Apa itu berpikir komputasional? Sikuat. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Contoh kecil, saya merasa lapar. Itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lapar harus ngapain? Nah, apakah kita langsung makan dulu, langsung makan atau harus apa dulu? Ada urutannya. Yang pertama apa? Cuci tangan, ambil piring. Nah, sebelum jadi nasi juga ada prosesnya, ya. Nah, itulah berpikir komposisional, ya. Nah, kemudian berpikir komposisional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tidak, ya, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Nah, kalau mengangkat jemuran itu juga termasuk berpikir komposisional. Oh, yang mana pakaiannya ibu, oh yang mana pakaiannya ayah, yang mana pakaiannya adik, yang mana pakaianmu. Apa ada kita angkat pakaian kita campur aduk semuanya jadi satu? Tidak, pasti kita akan memilah, ya. Nah, ini pentingnya. Kenapa sih kita perlu berpikir komposisional? Nah, pertama, baca Chelsea. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Terus Membantu menghemat waktu dan lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, ini pentingnya berpikir komposisional itu, yaitu kita mampu memikirkan, memecahkan suatu masalah, kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik. Contoh, umpamanya mau mandi, ya, itu salah satu pemikiran yang komposisional, ya. Nah, ini prinsip berpikir komposisional. Pahami, baca. Fungsi berpikir komputasional memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Contoh, agenda pesta ulang tahun menunjukkan berbagai persiapan, mengidentifikasi kesan atau pada dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Contoh, kartu gambar, papan tulis, pola bentuk, menyaring informasi yang tidak relevan, dan hanya mengambil bagian Baca go. menyaring informasi salah, fokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contoh, kartu berisi deskripsi benda atau tempat tanpa menyebut namanya. Menyusun langkah-langkah implementasi. Clara. Nah, baik, pertama dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya kita mampu berpikir secara baik masalahnya yang
oh ini masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Contoh agenda pesta ulang tahun atau karnaval kemarin yang ada namanya ketua, bendahara, dan sekretaris. Di kelas juga ada namanya ketua kelas, sekretaris, wakil ketua kelas. Jadi bagiannya masing-masing, jadi tidak terjadi gandanya tugas ya. Kemudian pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Nah, contoh kita biasanya main puzzle, atau puzzle ya. Kan kalau polanya tidak sama kan tidak bisa masuk. Apa yang harus kita lakukan? Mencari pola atau lubang yang sama dengan puzzle tersebut. Oke. Ya. Nah, ini sudah dibagi kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompoknya silahkan nanti mengerjakan soal yang Pak Holan kasihkan. Dibuka bukunya, buku tulisnya ya. Buka buku tulisnya ya. Buka buku tulisnya. Sudah dipersiapkan semua? Nah, baik, kalau sudah semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri. Teman-teman, kalau kau 1, 2, diikuti gerakannya Tigo dan Rama. Kalau yang salah, kita kasih hadiah. Oke? Di sana kan, maju. Ayo, gerakannya diikuti. Ayo, tua, gapat. Gerakannya ayo Rama. Kau suka hati tepuk tangan. Ayo Tigo diikuti. Kau Rama suka gayanya. hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Tepuk tangan. Ini jadi saya suruh maju. Baik, kita masalah. Pak Holan akan memberikan kalian soal diskusi ya. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, ini ya. Kalau warna biru berapa? 7. Kuning 7. Kuning 5. 5 warna biru. Merah 9. Nah, di sini sudah ada contoh atau soal yang harus kalian kerjakan. Silakan didiskusikan bersama ya. Segitiga kuning plus merah min 2 plus log biru sama dengan, nah di sini sudah ada ya. Masing-masing warna punya nilai sendiri. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya.
ini kamu rubah dalam bentuk angka ya. Ini kuning ini berapa? Paham ya? Didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ya. Agus. Silakan. Min kali plus sama dengan min. Ya berarti min 2 ditambah 9 sama dengan min 0. Min 7. Terus digambar dulu harusnya ya, digambar dulu modelnya ini digambar ya. Kotaknya ini digambar, kemudian tengah-tengahnya dikasih nilainya ini. Misal ini 0, ini 2, ini 9 ya. Jadi harusnya begitu. Lanjut. Ya, silakan. 2, 3, 4 ya. Jadi masing-masing kelompok 1 ini. Kelompok 1 perhatikan. Ini kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini. Ayo Arsa. Tuh. Waktunya. 3. Baik anak-anak ya, karena waktunya sudah selesai, silakan perwakilan kelompok dikumpulkan ke depan. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, baik. Itulah tadi perlunya kita pembelajaran atau berpikir secara komputasional. Ya, apa sih itu komputasional? Yaitu penerapan berpikir komputasional dapat ditemukan dalam aspek kehidupan sehari-hari melalui aktivitas sehari-hari, programan, perkembangan teknologi, hingga pengambilan keputusan. Berpikir komputasional tidak hanya untuk pemrograman, tapi membantu meningkatkan kemampuan logis dan analisis dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Manfaatnya apalah lebih mudah dipahami, mempermudah kerja tim dalam membagi tugas, memungkinkan evaluasi, perbaikan lebih cepat. Nah, itulah tadi hubungannya pelajaran coding dalam kehidupan, kita kaitkan dengan pembelajaran coding dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Untuk besok ya, kita saya
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.